Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masyukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah atau tahmid alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatku untukmu, dan apabila engkau lalai, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mengalir syafaatnya kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti perilaku beliau, sunnah-sunnah beliau, dan juga senantiasa bersalawat kepadanya, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan beliau atau syafaat husna. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ditemani dengan suara nicikan hujan. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Di tempat saya merekam video sedang hujan. Sahabat Pena Mu'alim dimanapun kalian berada, bicara tentang doa sepertinya sudah tidak asing di telinga kita, bahwa doa adalah sebuah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Doa itu adalah sebuah permohonan, sebuah harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni istajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu untuk sahabat Pena Mu'alim. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Ada seorang berkata kepada saya dalam sebuah kesempatan, dia mengobrol, "Saya pernah berdoa, doa saya itu sudah lama sekali. Ada sekitar 1 bulan saya berdoa untuk Allah kabulkan hajat saya, Allah kabulkan keinginan saya. 1 bulan terus saya nggak pernah kendor, selalu berdoa itu. Kemudian Allah masih belum juga mengabulkan. Apakah doa saya ini tidak dikabulkan atau tertolak oleh Allah, atau memang Allah masih memberikan pengen melihat bahwa saya ini bersungguh-sungguh tidak dalam berdoa?" Nah, saya menjawab bahwa suatu waktu pernah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad mengadahkan wajahnya ke langit seraya berdoa kepada Allah. Seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin masuk surga, seorang yang dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, dan maksum. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya letak kiblat kaum muslimin pada saat itu yang tadinya di Masjidil Aqsa meminta supaya dipindahkan ke Masjidil Haram. Ketika Rasulullah berdoa, apakah kemudian doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17 bulan setelah Rasulullah minta. 17 bulan setelah Rasulullah berdoa. Kemudian Allah turunkan Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua,
ayat 144 bahwasanya Allah kabulkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Allah pindahkan, diberitakan untuk Nabi Muhammad memalingkan wajahnya yang tadinya di Masjidil Aqsa diarahkan ke Masjidil Haram, bahwa Allah kabulkan keinginan atau permintaan dari Nabi Muhammad, sehingga Allah kabulkan, Allah jadikan kiblat kaum muslimin yang tadinya di Masjidil Aqsa kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Nah, ini menandakan bahwa yang namanya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah, hanya saja Allah akan lihat. Bisa jadi ketika kita berdoa ya belum juga dikabulkan karena kita belum siap. Dan di samping itu yang kedua adalah ketika seseorang berdoa kemudian doanya belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa kepada Allah, karena sembari kita sambil menunggu, selagi doa itu belum dikabulkan akan mengalir pahala, terus pahala itu akan mengalir sampai kemudian doa itu dikabulkan. Bukankah doa adalah sebuah ibadah? Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Nur Iman radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang namanya doa adalah ibadah, ya, doa adalah sebuah ibadah. Sahabat Pena Mu'alim dimanapun kalian berada, maka belajar dari hal ini untuk orang yang ketika berdoa kemudian belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya keinginan, punya hajat belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah berputus asa, jangan langsung panjang status. Aku berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, jangan. Baginda Nabi Muhammad SAW saja berdoa kemudian dikabulkan dalam tempo, dalam waktu setelah berdoa itu 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Bayangkan, masa kita yang baru beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari meminta kemudian Allah belum kabulkan, kita sudah putus asa. Sahabat Pena Mu'alim dimanapun kalian berada, ternyata ada 3 hal yang mana doanya ini tidak akan tertolak. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Artinya 3 orang atau 3 golongan ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu doanya orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, bersyukur kita sekarang lagi berada di bulan Ramadan, perbanyak berdoa pada Allah. Saya Allah akan kabulkan golongan yang pertama ini. Kemudian golongan yang kedua adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang tidak berat sebelah, tidak memihak kepada satu kaum, tetapi tidak memihak kepada satu kelompok, tapi ia netral. Ketika dia memberlakukan sebuah perintah, sebuah aturan, maka benar-benar tegas. Pun ini berlaku untuk keluarganya dan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. Jadi ada 3 golongan doa yang tidak akan tertolak oleh Allah, alias akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doanya orang yang sedang berpuasa. Yang kedua doanya pemimpin yang adil. Yang ketiga doanya orang yang terzolimi atau teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Pena Mu'alim dimanapun kalian berada, manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita ini akan dijanjikan oleh Allah diampuni segala dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Maka di samping kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya, kita mohon ampun, kita juga meminta. Jangan sungkan untuk meminta kepada Allah, sebab Allah berjanji ud'uni astajib lakum, memerintahkan kepada kita untuk kita berdoa kepadanya, sehingga doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah cerita di tahun 2013. Kala itu saya masih kuliah semester 5 kalau nggak salah, semester 5 atau semester 6.
saya KPM itu lagi nyusun skripsi. Nah, kita ada studi inspiratif jalan-jalan ke sekolah yang terbaik di kota Cirebon, yaitu di SMA Islam Al-Azhar 5 kota Cirebon, tepatnya di Jalan Pilang ya, di daerah Pilang. Nah, ketika itu saya melihat begitu bagus sekali ya pembelajarannya, proses belajarnya, guru-gurunya hebat, siswanya juga, murid-muridnya juga sangat cerdas ya, murid-muridnya sangat tertib. Di situ kemudian pada saat saya mau pulang, saya berdoa kepada Allah dalam hati saya, ya Allah, kabulkan doa hamba, semoga hamba bisa mengajar di sekolah Al-Azhar. Ketika itu doa saya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa saya bisa mengajar di sekolah Al-Azhar di tahun 2016 atau 17. 16 kalau nggak salah. Saya diinfokan dari teman ada lowongan guru ya, dibutuhkan guru agama di SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Ketika itu saya coba tes segala macam, semuanya saya sudah lalui gitu. Kemudian kita disuruh nunggu. Ketika dihubungi oleh pihak sekolah berarti kita yang terpilih. Pada saat itu saya nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun saya belum panggil. Nah, saya pikir wah, saya sepertinya tidak akan diterima di SD Al-Azhar. Ketika saya sudah ikhlas, ya sudahlah, itu yang terbaik untuk saya. Saya ditelepon oleh kepala sekolah SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Pada saat itu masih menjabat Bapak Ahmad Kaskolani atau Pak Ahmad. Kemudian saya disuruh tes. Ketika dites, kemudian keesokan harinya saya ditelepon lagi sama beliau, disuruh langsung berangkat. Hari Senin berangkat Pak Muiz. Itu adalah sebuah berita baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan, yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menunggu waktu. Bisa jadi kenapa Allah belum kabulkan doa kita, yaitu karena kita belum siap untuk menerimanya. Alhamdulillah 2016 taruhlah 17, di tahun 2018 saya diterima maksudnya sudah mulai bekerja di SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Berarti dari tahun 2013 ke 2018 berapa tahun? Allah kabulkan doa tersebut, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih mengajar di SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Ketika berdoa saya katakan, ya Allah, semoga hamba bisa mengajar di sekolahan Al-Azhar. Nah, tidak spesifik waktu saya minta berdoa pada Allah itu bukan ya Allah kabulkan doa saya supaya saya bisa ngajar di SMA Al-Azhar, tapi yang saya doa adalah semoga saya diterima di sekolahan Al-Azhar, di sekolah Al-Azhar, dan Allah kabulkan di tahun 2018 Januari tepatnya saya bergabung menjadi guru, salah satu guru pendidikan agama Islam atau pendidikan Al-Quran di SD Islam Al-Azhar. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Maka ada rumusnya juga untuk melakukan sesuatu itu. Yang pertama DUIT, duit. D, doa. Yang tadi di awal materinya disampaikan bahwa doa ini jangan sampai putus. Doa, kemudian harus ada usaha, kemudian ikhtiar dan tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita sudah ikhlas, Allah akan berikan terbaik untuk kita. Allah akan berikan jawaban dari setiap usaha yang kita lakukan ketika kita ikhlas dan tawakal kepada Allah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sahabat Pena Mu'alim. Jangan lupa ajak keluarganya, teman-temannya untuk senantiasa mengikuti channel Pena Mu'alim. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi cerita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.